Sore dengan Mbak siapa? Naya. Naya, nama lengkapnya? Asma Nurul Inaya. Asma Nurul Inaya, dipanggilannya Naya. Iya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Diva Alia. Karena kita umurnya nggak jauh beda, bisa manggil Mbak aja, atau Kak, atau Diva aja nggak apa-apa gitu ya. Sebelumnya Naya, saya ucapkan terima kasih banyak sudah mau datang, sudah mau seling. Ini sebelumnya harus dari mana? Saya dari Matos. Oh, Matos. Iya. Oh, ngapain tadi Matos? Nemenin temanku sih buat nyari baju dari Mario. Oh, udah mulai nyari. Iya. Naya sendiri nyari juga nggak? Atau kemana-mana nih? Sudah nyari sih. Oh, udah nyari. Hari yang lalu. Oh, gitu. Di Shopee atau gimana? Shopee Oh, di Shopee online. online. Oke. Gimana Mbak Naya? Puasanya lancar? Lancar. Udah mulai, udah ada yang bolong belum? Ini baru. Oh, ini baru bolong. Iya. Oh, oke. Terus untuk kuliahnya sendiri gimana nih Kak? Kuliahnya lancar, alhamdulillah. Lancar. Masih kuliah ya? Atau sudah mulai libur? Minggu ini sudah selesai sih. Sisanya tinggal dari yang online. Berarti langsung pulang? Iya, besok pulang. Oh gitu. Dari mana nih Mbak Naya? Aku dari Gresik. Terus ke Malang, ke UM ini atas kemauan sendiri atau dari teman? Pas ke mall sendiri sih, cuma pas waktu ini itu kayak agak bingung gitu kan. Soalnya emang pilihan pertama itu bukan di UM. Oh gitu. Di salah satu kampus di Surabaya. Cuman bingung pilihannya mau apa, kita harus memilih UM. Terus untuk jurusannya Mbak Naya jurusan apa nih? Ilmu kesehatan masyarakat. Mas lo keren banget gitu ya. Itu pilihan sendiri juga? Iya. Sekarang udah semester berapa nih Mbak? Sekarang semester 4. Semester 4. Udah mulai berat belum? Lumayan lah. Lumayan tuh lumayan seperti apa nih Mbak? Lumayan berat. Lumayan berat. Iya. Tugasnya kebanyakan praktek kan atau gimana? Kalau semester 4 ini mungkin semester karena semester genap ya, jadi nggak terlalu seberat waktu di semester 3 gitu. Kalau semester 3 kan seringnya agak langsung turun lapangan gitu. Kalau semester 4 itu lebih ke kayak buat makalah Agak enjoy gitu. Tapi tetap semangat atau udah agak stres gitu, udah capek gitu? Semangat. Semangat. Masya Allah, keren banget Mbak Naya. Mbak Naya di UM ini kegiatannya selain kuliah ngapain aja? Kebetulan ikut salah satu UKM di UM, UKM penulis. Oh, UKM penulis. Kenapa tuh Mbak milih UKM penulis? Karena sebenarnya saya tuh suka nulis gitu, cuma kadang masih agak malas gitu buat kayak nulisin pikiran gitu kan. Biasanya kayak menulis kan ada ide langsung ditulis, nah itu aku kayak masih bingung gitu. Itu nulis suka baca juga. Oh gitu, berarti sukanya yang ke arah sastra atau kayak ini ya? Lebih ke sastra. Oh, lebih ke sastra. Udah dari lama gitu sukanya? Lumayan. Dari SMP suka baca kayak aplikasi, baca kayak Wattpad gitu-gitu. Sudah pernah publikasi atau belum? Belum pernah. Oh, belum pernah. Waktu itu pernah kayak mau nulis gitu kan, masih ditaruh di draft, jadinya nggak tahu kenapa kayak draftnya tuh hilang, jadinya nggak langsung selesai. Oke. Tapi ada keinginan ingin menulis nggak sekarang? Kayaknya kan, mungkin kayak itu lomba-lomba gitu. Kemudian di UKMP itu juga bakal ada lomba sih, kayak ngisi juga. Oh gitu. Keren ya, ternyata selain kuliah yang padat, juga sekarang kan lagi puasa, ternyata Mbak Naya juga ada ikut organisasi gitu ya. Keren banget Mbak Naya. Oke, Mbak Naya sebelumnya Mbak Naya udah pernah ikut konseling belum? Belum pernah. Belum pernah. Ini pertama kali. Iya. Kalau menurut Mbak Naya sendiri nih, konseling itu kayak gimana? Konseling sepemahamanku ya, soalnya kan belum pernah ikut konseling gitu ya. Mungkin lebih ke nanyain orang lain tentang kayak mungkin kebiasaannya, terus akhirnya nanti kalau ada kebiasaan buruk yang dari anak itu bisa dibantu gitu. Ya bener sih, nggak salah ya, Mbak ya. Semua orang
orang punya pendapat masing-masing. Di sini di konseling ini saya kan sebagai konselor nih, Mbaknya sebagai konseling saya, jadi saya di sini memfasilitasi Mbak Naya. Kalau misalnya Mbak Naya ada permasalahan gitu, kita sama-sama mencari solusinya, ya. Jadi bukan mencari saran, bukan meminta saran, tapi kita sama-sama mencari solusinya bersama-sama, seperti itu. Dari sini apakah Mbak Naya sudah ada pikiran, konseling ternyata gini gitu? Baru tahu kalau ternyata kamu sama-sama nyari jalan keluarnya Iya, karena di sini di konseling ini kita memfasilitasi untuk teman-teman, untuk Mbak Naya yang datang ke sini tuh untuk secara mandiri nantinya tuh bisa menyelesaikan permasalahannya gitu. Dan kemudian dalam konsep ini juga ada asas kerahasiaan yang Mbak Naya, jadi Mbak Naya nggak perlu khawatir akan bocorkan atau gimana, karena cuma kita berdua saja yang tahu gitu. Kemudian untuk konsep ini kira-kira sekitar 30 menit, Mbak Naya keberatan nggak ya? Boleh, apa habis ini ada acara kan? Tidak ada. Aman ya, habis ini cari takjil atau gimana nih? Nggak bosan tuh cari takjil. Oke, aman ya. Untuk ini permasalahan yang ingin Mbak Naya selesaikan, itu kira-kira Mbak Naya tuh pengen apa sih dari konseling hari ini? Soalnya kan aku kan ya sebagai anak muda gitu kan, itu kan sering main HP. Nah kadang itu aku udah berusaha buat kayak membagi waktu aku, waktunya main HP, ini waktunya aku ngerjain tugas, buat belajar gitu. Tapi kadang kayak suka ngulur waktu gitu. Misal aku jamin malam gitu buat belajar gitu, tapi mungkin kayak karena godaan HP gitu ya, bisa tiba-tiba itu kayak pengen buka TikTok lah, buka Twitter, buka Instagram gitu. Jadi kayak agak susah buat lepas dari HP. Terus pas waktu sebelum tidur juga itu kan gak baik ya kalau misal main HP gitu kan. Soalnya kan udah malam, tapi agak susah gitu. Jadi sebelum tidur itu pasti kayak main HP, bangun itu juga yang dicari juga HP gitu. Mbak Naya sini ingin menyelesaikan permasalahan Mbak Naya yang biar nggak ketergantungan HP gitu ya. Iya. Baik, kita sama-sama nanti akan mencari jalan keluarnya ya Mbak Naya. Sebelumnya izinkan saya untuk mencatat tentang permasalahan Mbak Naya. Tadi Mbak Naya bilang kalau keseringan main HP nih, itu dari kapan Mbak? Sebenarnya udah dari mungkin waktu COVID ya, corona kan kebanyakan atau bahkan semuanya kan daring, secara daring. Jadi bawa pakai HP secara daring lah gitu. Jadi kan nggak ada interaksi sama orang lain gitu. Jadi mungkin karena itu kebanyakan. Terus untuk dampaknya kesehariannya Mbak Naya kalau keseringan main HP itu kayak gimana aja? Kan karena itu ya makin males gitu mungkin. Malesnya tuh males gimana nih? Males ngerjain tugas? Iya males ya tugas, terus kayak sewaktunya mandi gitu kayak minum waktu nanti aja yang mandinya gitu, main HP lagi. Males ngerjain tugas, terus ngulur waktu. Kemudian kalau kesehariannya misalnya kalau disuruh ngerjain tugas itu gimana Mbak Naya? Kesulitan atau bagaimana? Dulu lancar kalau tugas ya, meskipun kadang masih ketergantungan HP gitu kan, cuma HP ada kayak dampak positifnya gitu kayak jadi lebih bisa membantu buat ngerjain tugas. Jadi di satu sisi buat hiburan, terus buat ngerjain tugas. Oke. HP ini berarti sisi lainnya juga ada positifnya, posisi lainnya negatifnya malas gitu. Malasnya ini seberapa malasnya sih Mbak? Kalau dirasa 1 sampai 10 mungkin 6. Oh ya, kan
kok bisa selumayan tinggi itu ya. 6. Yang ini karena pertama karena covid gitu ya, terus yang kedua mungkin because kayak gak ada teman ngobrol gitu, jadi salah satu teman di kos itu ya handphone, jadi buat main HP terus buat ngisi waktu. Kadang juga ngerasa bosan gitu kan main handphone, cuma kalau nggak main handphone juga makin bingung aku ngapain ya. Kalau misalnya nih di situasi HP mainannya belum dicas, baterainya habis nih, tapi bosan mau ngapain, itu biasanya bedanya ngapain aja kalau selain megang HP? Nonton YouTube lewat laptop. Oh gitu, berarti masih dalam jangkauan elektronik apa Iya. ya gitu ya. Oke. Kalau untuk kecanduannya ini, apakah sampai merugikan orang lain juga dari sifatnya Mbak Naya ini? Menurut Mbak Naya? Kalau menurutku enggak terlalu sih. Kalau menurutku ya disebutkan atau kurang tahu kalau disebutkan orang lain. Nggak terlalu ya, nggak yang sampai mengganggu banget, Enggak. tapi mengganggu akademiknya Mbak Naya juga nggak? Enggak sih. Enggak juga, Ini aman. aman aja. Terus Mbak Naya nih kedepannya pengen seperti apa Mbak Naya? Mungkin bisa lebih ngontrol waktu sih. Kontrol waktu. Yang manage waktu, jadi nggak bisa waktunya belajar. Kalau bisa main HP kan ada maksimal berapa jamnya kita main HP yang ini kan itu bisa tepat waktu lah, bisa 8 jam sebenarnya atau 8 jam sehari. Nanti di hari 2 jam. Terus nanti besoknya akan berhenti. Cuma nggak susah sih sekarang. Tapi apakah Mbak Naya ada melakukan hal tersebut? Memanage waktu. Kadang ada sih, cuma seringnya gagal. Oh, saya gagal. Iya. Apa tuh? Karena apa gagalnya? Mungkin karena godaan HP kan misalnya ada notif kayak masih apa ini. Terus misalnya ini cuma buat balas chat gitu, terus akhirnya buka sekali, besok ke TikTok, besok ke YouTube, besok ke Instagram. Oke, untuk tadi kan Mbak Naya bilang sudah manage waktu nih, tapi gagal. Itu kira-kira sudah manage waktu itu dalam rentan berapa hari sih, atau berapa minggu, atau berapa bulan? Kalau kan jarang sih, kadang itu mungkin dalam seminggu itu baru ada niatan buat manage waktu itu mungkin sekitar 3 kali seminggu. Itu ada niatan belum dilakukan. Oh, belum dilakukannya. Kalau dilakukannya nggak ada sama sekali atau? Dari 3 niatan itu mungkin 2 atau 1. Dari manage waktunya ini, tadi kan katanya ada niatan. Itu kira-kira Mbak Naya niatnya tuh kayak membuat to-do list kah, atau langsung hari itu juga dikerjakan? Biasanya nulis ya. Jadi kayak nulis gitu apa mau ngapain. Nah, nanti di waktu kosong itu digunakan buat main sosial media. Sudah membuat to-do list, tapi dari diri sendirinya ya yang masih susah. Kenapa Mbak? Apa yang menyebabkan susah banget nih melepas dari HP? Mungkin karena TikTok ya. Karena TikToknya, karena Saking aplikasinya senang. atau Aplikasinya kayaknya karena aplikasinya? lebih seru aja gitu menurutku. Karena aplikasinya. Iya sih ya, sekarang maraknya banget aplikasi TikTok gitu. Tapi Mbak Naya pernah nggak sih kepikiran untuk manage waktunya ini dengan menghapus aplikasinya? Kadang pernah kepikiran sih. Pernah. Kemudian apa yang terjadi? Ya, saya lakuin. Nggak dilakuin. Kenapa tuh Mbak? Kenapa nggak dilakuin? Karena apa ya, belum bisa lepas aja gitu. Cuma kadang bertahan dan nggak buka TikTok, mungkin dipegang ke hal-hal yang lain gitu kan. Masih di tahap berusaha.
Masih belum berusaha ya. Nggak apa-apa, itu udah lumayan baik ya, udah berusaha, pengen, ada niatan gitu. Nah sebelumnya mau tanya lagi nih Mbak Naya, kalau misalnya Mbak Naya lagi kumpul-kumpul sama temen nih, apakah Mbak Naya dominan juga melihat HP gitu, atau bener-bener bisa ngobrol face to face dengan temennya? Kalau untuk kumpul sama temen itu aku khususin buat ya ngobrol langsung cara temen. Jadi kayak bahkan aku juga temenku juga gitu kayak sama-sama naruh handphonenya, terus kita mungkin kayak temu kangen gitu ya, kan jarang ketemu. Jadi kalau misalnya sekalinya ketemu kita juga ketemu karena ngobrol gitu. Juga temen kuliah yang ketemunya itu kan lebih sering gitu kan, itu tetap kita ketemunya kayak ngobrol. Kemudian selama ngumpul nih kan HP disimpan jadi ditaruh lah gitu, nggak main HP. Itu apa yang Mbak Naya rasakan? Mungkin Cemas? biasa saja. Biasa Mungkin saja. karena ada kesibukan ya. Jadi kalau ada kesibukan itu bisa lepas dari HP. Tapi kalau misalnya benar-benar nggak ada kesibukan kayak nganggur, aku nggak mau, nggak tahu mau ngapain gitu kak, langsung main HP gitu. Dari penilaian Mbak Naya yang Mbak Naya ceritakan tadi, Mbak Naya itu sebenarnya mampu untuk lepas dari HP, tapi hanya karena tergoda aja gitu ya, kayak pengen lihat aplikasi, terus lama kelamaan malah ke yang lainnya gitu ya. Tapi aslinya Mbak Naya mampu nih, bisa lepas dari HP, bisa lepas dari barang-barang yang lainnya itu kalau ada kesibukan lainnya. Karena Mbak Naya tadi datangnya pengen berubah sikap perilakunya Mbak Naya yang kecanduan ini, gimana kalau kita melakukan sebuah kontrak di mana Mbak Naya nanti akan saya kasih sebuah tugas untuk beberapa jam itu meluangkan waktunya tuh untuk kesibukan diri sendiri tanpa menggunakan HP. Dan kalau misalnya Mbak Naya dalam tugas tersebut melanggar gitu, nanti ada konsekuensinya. Misalnya Mbak Naya gak boleh makanan manis seminggu gitu. Tuh gimana nih? Makanan manis Enggak terlalu ngefek kan? Gimana? nggak terlalu ngefek. Nggak terlalu ngefek. Apa yang bikin Mbak Naya ngefek banget gitu? Apa ya? Tahu, saya juga bingung. Kalau misalnya gak boleh makan manis pedas dalam seminggu, Kalau pedas mungkin bisa karena saya nggak terlalu selalu suka. kayak apa ya, kira-kira Mbak Naya tuh bener-bener pengen bisa gitu dengan konsekuensinya ada. Kira-kira apakah ada terdekat Mbak? Baca buku. Baca buku, dengan baca buku gitu gimana maksudnya? Karena meskipun aku juga suka baca buku gitu, cuma kadang agak nyelem dikit ke HP gitu. Kayak misal baca berapa lembar gitu, ada notif apa itu. Gitu, oke, baik. Ini kesepakatan seperti itu aja, gimana? Nanti kita akan membuatkan prakarya seperti yang Mbak Naya bilang tadi juga. Jadi kalau dalam seminggu itu Mbak Naya dalam satu hari itu Mbak Naya ternyata kebablasan nonton TikTok atau buka media sosial lainnya selama lebih dari 5 jam. Kalau misalnya Mbak Naya nonton gitu-gitu berapa jam nih? Gak hitung Ya, dari pagi sampai malam kira-kira kalau misalnya buka HP dari pagi, kira-kira bakal lepasnya sampai kapan? Kan nggak melulu terus kan, kayak misal 24 jam tuh kadang 2 jam sekali gitu, terus dipakai buat misalnya naik kajian atau mungkin buat ibadah gitu kan. Terus habis itu disambung lagi main HP, terus buat kerja tugas, terus lagi main HP gitu. Mungkin sekitar 6 jaman atau 7 jaman. Kalau misalnya kita buat kontrak dalam sehari, Mbak Naya kalau misalnya membuka HP lebih dari 5 jam,
nanti harus membaca buku 4 halaman. Oke. Keberatan? Enggak. Bisa? Bisa. Bisa. Oke, kalau gitu mungkin 2 minggu ke depan Mbak Naya bisa melakukan kontrak ini. Nanti Mbak Naya bisa kembali ke konseling ini untuk menceritakan hasil prosesnya, apakah ada peningkatan atau enggak apa-apa. Kalau misalnya belum ada perubahan atau peningkatan juga nggak apa-apa. Saya yang penting Mbak Naya tuh ada usaha gitu ya, ada kemauan, itu saya sudah sangat mengapresiasi seperti itu. Bagaimana Mbak Naya? Siap. Siap. Oke, kalau gitu ini saya cukupkan konseling hari ini. Saya menunggu tugasnya Mbak Naya ya di minggu ke depan gitu. Kayak sebelumnya saya sudah menyimpulkan ya, tadi Mbak Naya udah menceritakan masalah yang terkait canduan HP-nya. Terus kalau ternyata Mbak Naya ada kesibukan itu ternyata masih bisa gitu ya. Cuma kayak niatnya aja masih tergoyahkan gitu ya. Nggak apa-apa ya Mbak Naya, yang penting udah berusaha gitu. Oke, bener ada niatnya. Oke, kalau gitu saya mungkin cukupkan sampai di sini Mbak Naya. Terima kasih banyak sudah mau berusaha untuk konseling hari ini, sore ini. Gimana di sini mau cari takjil atau gimana? Iya, nih. Oke, sendiri atau gimana? Sendiri kayaknya. Oh, sendiri. Oke, kalau gitu sudah cukupkan saja ya Mbak Naya. Terima kasih banyak. Mari.